Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, di pagi hari yang indah ini, kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak saya taburkan pada pagi hari ini terambil di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nats firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus menyatakan keinginannya kepada Allah Bapa agar Allah Bapa melindungi para pengikutnya dari kejahatan di dunia ini. Ini menunjukkan kesadaran Yesus akan bahaya dan tantangan yang akan dihadapi oleh para muridnya setelah kepergiannya. Dia tahu bahwa dunia ini dipenuhi dengan kejahatan, godaan, dan ancaman yang dapat menghalangi para muridnya untuk tetap setia pada ajarannya. Para sahabat terkasih, namun penting untuk dicatat bahwa Yesus tidak meminta Bapa untuk mengambil para muridnya dari dunia ini, tetapi Tuhan Yesus meminta untuk melindungi mereka di dunia ini. Ini menunjukkan bahwa Yesus menyadari bahwa misi para muridnya adalah untuk tetap menjadi terang dunia, untuk memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus kepada dunia, dan untuk melakukan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karenanya, doa Yesus mencerminkan keinginannya agar para pengikutnya dapat tetap kuat dan setia dalam iman mereka di tengah-tengah cobaan dan godaan yang mereka hadapi di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang perlu kita renungkan yang dapat menjadi pelajaran bagi kita pada saat ini? Yang perlu kita renungkan di pagi hari ini adalah yang pertama, bahwa orang percaya berada dalam dunia. Para sahabat motivasi pagi yang dikasihi Tuhan, Yesus menyadari bahwa para pengikutnya tidak bisa lepas dari dunia ini. Meskipun mereka adalah orang-orang yang diutus untuk melakukan karya dan kehendak Allah, mereka tetap berada di dunia dan berinteraksi dengan realitasnya. Hal ini mengingatkan kepada kita semua di pagi hari ini bahwa sebagai orang percaya, kita juga tidak terlepas dari realitas di dunia ini. Kita hidup di dalamnya dan terlibat di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita harus tetap tinggal di tengah-tengah dunia untuk menjadi berkat bagi dunia ini dan bukan mengikuti dunia. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan pagi hari ini adalah Yesus berdoa agar orang percaya terlindung dari yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus berdoa agar Bapa Surgawi melindungi para pengikutnya dari yang jahat. Ini menunjukkan perhatian dan keseriusan Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya. Dia begitu memperhatikan. Ini menunjukkan bahwa kehidupan Kristen tidak terhindar dari konfrontasi dengan kejahatan dan godaan dunia. Tuhan Yesus sadar bahwa para muridnya di dunia ini akan bertemu, menghadapi konflik dan tantangan-tantangan yang ada di dunia. Namun kita tidak dibiarkan sendirian dalam menghadapi segala bentuk tantangan pergumulan godaan dunia. Allah menjanjikan perlindungannya yang sempurna kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau hidup di dunia ini, engkau melakukan kehendak Bapa, engkau melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabmu sebagai orang percaya untuk menjadi garam dan terang dunia.
Meskipun banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak sekali konflik yang akan menghadang, jangan takut, jangan khawatir, karena Allah akan menolong, Allah akan melindungi kita selama kita tetap mengerjakan karya keselamatan yang Tuhan kerjakan melalui hidup Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga yang perlu kita renungkan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Yesus mengingatkan orang percaya agar tetap setia meskipun di tengah-tengah tantangan dan pergumulan. Para sahabatku yang diberkati oleh Yesus Kristus, meskipun dunia ini penuh dengan kejahatan, godaan dan tantangan, doa Yesus mengingatkan kita untuk tetap setia, berpegang pada kebenaran. Kita tidak diminta untuk menghindari dunia, tetapi untuk menjaga kesetiaan kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan pergumulan. Tuhan merindukan kita di tengah-tengah himpitan dunia yang penuh dengan persoalan tantangan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan, kita tetap setia hidup dalam kebenaran, dan bukannya kita larut di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara pasti tahu ikan laut itu lahir kecil, bertumbuh menjadi besar, dewasa, ada di tengah-tengah laut yang airnya asin. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara mau menggoreng ikan atau masak ikan laut, tetap harus dikasih garam karena dia tidak terasa asin. Kenapa demikian Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Karena ikan yang hidup di laut itu punya filter di dalam tubuhnya yang berguna menyaring setiap unsur yang masuk dalam tubuhnya. Yang tidak berguna bagi tubuhnya dibuang, yang bermanfaat bagi tubuhnya baru diserap. Maka meskipun dia lahir besar, berinteraksi di tengah-tengah air laut yang asin, tapi dia tidak terkontaminasi menjadi asin. Hal yang sama seharusnya kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Lingkungan dan dunia yang penuh dengan dosa, kecemaran, kejahatan. Tetapi kita tidak boleh larut di dalam dosa kecemaran yang ada di dunia. Kita harus memfilter semua yang bermanfaat bisa kita peroleh. Kita tidak boleh terpengaruh oleh dunia, tetapi kita harus mempengaruhi dunia sekitar kita. Itu pesan Tuhan yang ketiga. Pesan Tuhan yang keempat yang perlu kita renungkan bersama adalah orang percaya agar tetap menjadi terang dunia. Saudara-saudara terkasih, doa ini mencerminkan panggilan kita sebagai orang percaya untuk tetap menjadi terang dunia. Meskipun kita berada di dalam dunia ini, kita dipanggil untuk memancarkan terang Kristus dan memberikan kesaksian tentang Dia melalui hidup Dia, melalui hidup kita. Karena itu renungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kepada kita semua pada pagi hari ini untuk menghadapi dunia dengan bijaksana dan setia kepada ajaran Yesus sambil mengandalkan perlindungan dan kuasa Allah dalam menghadapi kejahatan dan godaan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap semangat melakukan tugas tanggung jawab kita meskipun banyak tantangan pergumulan yang akan kita hadapi sepanjang hari ini. Tapi ingatlah janji Tuhan bahwa Tuhan setia menolong, Tuhan setia melindungi, bahkan Tuhan setia untuk memelihara hidup kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, selamat menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hari ini, dan biarlah hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat pagi, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam.